Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan hari ini di dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj atau memperingati Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian hadis riwayat Muslim itu sudah saya susun, bukunya ini 240 halaman. Sengaja dibagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang kebagian. Dan kebagian saja. Kalau yang tidak kebagian nanti bisa kita bicarakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, buku ini mengupas secara mendalam dan ilmiah mengenai peristiwa monumental Isra Mi'raj berdasarkan rujukan utama, yaitu hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak sekedar menceritakan ulang narasi sejarah, penyusun menguraikan isi hadis melalui pendekatan tausik atau keberadaan atau otentisitas, validitas matan maupun sanad, analisis kebahasaan, terjemah mufradat, kemudian tanasub, korelasi hadis ini dengan ayat. Ayatnya sudah kita dengarkan bersama dari Ustadz Maulani, juga dari Bapak RW. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liduriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu adalah Isra dan Mi'rajnya dalam surat An-Najm. Dan ini kalau saya menyajikan itu biasa pakai makalah, pakai buku. Bapak DKM ingetin dahulu. Tahun sebenarnya tahun 80-an, 40 tahun yang lalu, kalau saya ngisi pengajian di Asomat, Cikutra, dan masjid-masjid yang lain, Konal, itu selalu saya kasih makalah hadirin itu. Maka sekarang ini juga saya sediakan supaya apa? Supaya kita bisa dibaca ulang. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu pertamanya memerintah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Allah yang menciptakan. Terus setelah membaca, allama bil qalam, nulis. Terus allamal insana malam ya'lam, ngajar. Jadi baca, tulis, ngajar. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak belajar dari Rasul, kalau kita ingin berilmu, 3 tugas: baca, tulis, ngajar. Makanya sekarang bapak ibu diajak untuk membaca, menulis. Pak RW tadi pesan hari di medsos, saya ulah ngirim ke Nubatur, bisi bahaya. Ngirim ke Nubatur enggak kalau yang tidak dibaca ya, tapi kalau sudah ditelusuri dan itu benar, seperti nanti rekaman di sini dibagikan oleh ibu. Kan saya direkam sekarang, ceramah dibagikan oleh ibu, itu mau naon, mau kena pidana. Baik, kita berlanjut. Baca, tulis. Kajian ini membuka wawasan bahwa Isra Mi'raj bukan hanya sekedar mukjizat fisik, melainkan mengandung pesan teologis dan integritas wahyu yang sangat tinggi. Yang membedakan karya di sini dalam buku ini adanya perspektif zaman sekarang atau kontemporer dalam menyelami hakikat Isra dan Mi'raj. Ini naskah ini bisa dilihat di halaman di sampul belakang. Penyusun mengaitkan dimensi spiritual langit
itu Miraj, dengan realitas kehidupan dunia termasuk tinjauan salju. Geopolitik ritual Baitul Maqdis serta implikasi perintah sholat. Lebih jauh lagi, buku ini merumuskan relevansi nilai-nilai Isra Miraj mulai dari la tusyaddur rihal illa ila salasatin illa ila salasah ya, yang hingga Sidratul Muntaha untuk menguatkan pondasi keluarga muslim kontemporer dalam menghadapi tantangan zaman, menjadikan sholat sebagai mi'raj rohani. Oleh Al-Alusi dikatakan as-sholah mi'rajul mu'minin. Itu sering disebut hadis ya. Tapi saya sudah kotek-tak itu hadis nanti riwayat saha teu kapendak dina buku hadis mah. Yang ada itu adalah ungkapan ahli tafsir, ungkapan mufassirin. Kenapa ngotek-tak hadis? Ya karena saya kan senang hadis. Jadi S2 maupun S3 saya itu ilmu hadis. Hanya S1-nya saja tarbiyah ya. Di S2 S3-nya itu saya ilmu hadis. Jadi senang mengkaji hadis, meneliti hadis. Nah, as-sholatu mi'rajul mu'minin itu adalah ungkapan para mufassir. Dan di sini dikaji dengan menggabungkan dalil-dalil nakli, yaitu Quran dan hadis, logika ilmiah, pemahamannya, dan hikmah tasyri. Buku ini menjadi bacaan penting bagi siapa saja yang ingin memahami bahwa Isra Mi'raj itu merupakan jembatan antara kesalehan spiritual di hadapan Allah dan kesuksesan sosial di tengah masyarakat. Latar belakang kenapa buku ini disusun atau apa kemana sasarannya? Tentu saja karena mukjizat dan ada oleh-olehnya seperti sholat tadi. Kemudian kita ada tantangan. Tadi dikemukakan, sebetulnya tantangan mah tiba lagi ayat ya. Di zaman Rasul juga kan begitu Rasul memberitakan tentang Isra Mi'raj, ada yang menolak, orang jahiliyah, makanya terharti, nggak mengerti ya. Isra Mi'raj kok bisa perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa ribu kilometer itu. Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha berapa juta kilometer. Makanya tidak percaya orang jahiliyah. Ada juga yang ragu, tapi ada juga yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar Siddiq mah jangankan seperti itu, lebih dari itu saja. Itu adalah saya yakin, saya percaya. Itu kalau sifat orang mukmin, karena kan kebenaran mutlak. Kalau yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis itu kebenaran mutlak. Kan sudah dikenal oleh kita kebenaran itu. Ada berapa macam kebenarannya? Kebenaran itu ada 3 minimal. Kebenaran pertama, kebenaran mutlak syariat, yaitu yang tercantum di dalam Quran dan hadis. Itu kebenaran mutlak, tidak ada keraguan lagi. Asalkan hadisnya hadis sahih, dari hadis tidak sahih mah ya disebutnya juga tidak sahih. Kebenaran mutlak kalau sudah tercantum dalam Quran dan hadis. Isra Mi'raj ini di dalam Quran jadi kebenaran mutlak. Kalau kebenaran mutlak tidak perlu diteliti lagi apanya benar atau tidaknya. Yang penting kita teliti itu maknanya apa, prakteknya. Saya biasanya kalau nulis hadis itu 11 tak. Dan ini juga buku ini juga 11 tak. Jadi mulai dari tamhid itu pembukaan, kemudian tausik, nanti tahrij,
Lalu setelah tahrij itu tashih, setelah tashih itu tarikh, tashih, tanasub hadis dengan ayat. Kemudian setelah tanasub nanti dikaji adalah tarjamah mufradat. Setelah tarjamah mufradat nanti tahlil sarah. Setelah tahlil sarah takwil. Setelah takwil tatbiq. Setelah tatbiq itu talkhis al-intiha. Jadi 11 tak. Nah, di sini nanti oleh Ibu dan Bapak bisa dibaca apa itu 11 tak. Jadi walaupun hiji hadis, satu hadis bisa tebal karena dengan pendekatan 11 tak. Kemudian tausik hadis. Tausik ini adalah keberadaan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditandaskan di dalam hadis riwayat Muslimnya. Haddasana Syaiban bin Faruh, haddasana Hamad bin Salamah, haddasana Sabit al-Bannani an Anas bin Malik. Jadi hadis ini dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Anas, Rasul itu bersabda. Jadi hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Rasul bersabda. Sabdanya apa? Utitu bil buraq. Aku didatangi bil buraq, dengan buraq. Jadi hadis ini sabda Rasul yang dilaporkan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik, Bu? Ada yang kenal Anas bin Malik? Kenal ya, Anas bin Malik mah. Siapa Anas bin Malik teh? Anak angkat atau istilah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya ya, ibunya Anas itu Huwaidumu, pembantu kecil. Makanya Rasul suka memanggil ya Unes. Kenapa? Pokoknya mah ari ngabahas nama kan itu ka dieu we nya. Kenapa disebut Unes budak leutik? Karena ceritanya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kan masyarakatnya parbut naon, hayang nyumbang, pengen berinfak kepada Rasul, pengen membantu perjuangan Rasul. Ada yang menyumbang harta, uang, ada emas, ada unta, ada domba, ada kambing, ada macam-macam, ada rumah. Nah, Ummu Sulaim itu nggak punya apa-apa kecuali punya anak, namanya Anas. Makanya dia menghadap kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin menyumbang atas perjuanganmu, tapi saya tidak punya apa-apa kecuali anak saya ini. Dan saya tahu engkau tidak punya anak laki-laki yang masih hidup. Karena kan Rasul mah anak laki-lakinya kan meninggal semua, masih kecil. Rasul punya anak laki-laki seperti Ibrahim, Abdullah, Qasim. Tapi semuanya wafat masih kecil. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah tidak punya anak, maka dia Ummu Sulaim punya anak namanya Anas. Maka saya ingin serahkan anak saya menjadi khodimmu atau pembantumu atau sekaligus juga anak angkatmu. Tentu Rasulullah SAW sangat senang. Jadi ketemu Rasul, Anas bin Malik itu di Madinah. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj ketika di Mekah oleh Pak RW disebut.
sedang bersedih hati, bergundah gulana karena ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah yang mendukung. Istri itu peranannya penting Bu ya, yang mendukung perjuangan suami Siti Khadijah. Iya, itu. Tapi kan sekarang di dunia itu masih ada katanya negara-negara yang menomorduakan perempuan, tapi tidak termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia mah ayeuna mah lebih nonjol gitu. Bukan nonjol ya, lebih muncul kaum wanita. Lebih muncul kaum wanita di Indonesia mah kumaha? Lebih munculnya sok kemana-mana kan wanita semua. Ka pom bensin wae wanita. Ka geus puguh ari di di mall, di macam-macam, di wanita. Dan kalau melamar kerja lebih mudah diterima kaum wanita sekarang itu di Indonesia. Tapi di dunia ada yang nomor 2 kan wanita, patriarki itu, yaitu yang menurut data statistik ada 4 negara yang paling menyepelekan wanita, yaitu Afghanistan, Yaman, Iran, dan Pakistan. Jadi itu yang menomorduakan. Jadi kalau yang belajar torekat ke Yaman, wanitanya sering dinomorduakan, itu mau pengaruh negara Yaman. Ya. Kembali ke Anas bin Malik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sampai di Madinah tidak punya anak laki-laki, jadi oleh Anas diserahkan. Maka begitu diterima, beliau berdoa, memohon, ya Rasulullah, tolong doakan untuk anak saya. Maka Rasul berdoa, Allahumma tawbil umurahu wa aksir amwalahu wa aksir auladahu. Ya Allah, berikanlah umur panjang untuk Anas ini, harta yang banyak, dan anak yang banyak. Jadi dimohon mah boleh ngadoakeun banyak anak. Tapi ari tidak dimohon mah jangan, Bu. Kalau tidak diminta jangan. Ujung-ujung ayo nikah, semoga segera punya momongan, ulah ngadoakeun semoga punya momongan. Kenapa ulah? Ceritanya, kalau saya mah ulahnya pakai cerita. Ceritanya Uqail bin Abi Thalib itu menikah. Uqail bin Abi Thalib itu menikah. Ketika menikah, ada yang mendoakan birrifa wal banin, semoga engkau rukun nikahnya dan segera punya anak. Maka Uqail langsung mengatakan, la taqul hakada, qad nahana Rasulullah SAW, jangan mendoakan punya anak, Rasul sudah melarang. Jadi ngadoakeun punya anak keur nikah eta teh teu kengeng. Ulah didoakeun punya anak. Dah belum tentu yang nikah itu mau punya anak. Sok ayeuna upami ibu tos 50 tahun nikah yang punya anak gitu. Enggak. Apalagi yang 70 tahun. Apalagi yang seperti usia saya 73 tahun. Kalau saya nikah lagi, enggak mengharapkan punya anak. Tapi insya Allah juga mau nikah lagi dah. Istri saya sudah nikah 50 tahun. Pernikahan saya sudah 50 tahun. Jadi lumayan sudah lama gitu ya. Nah tadi Rasulullah SAW itu diminta oleh Ummu Sulaim supaya Anas itu punya anak. Tapi kalau sehari-hari
Ibu jangan mendoakan punya anak. Komodei, ini sekalian aja. Komodei, ibu nanya wae ke anak, iraha boga anak itu teh stres, anak teh ditanya itu teh. Stres itu anak itu. Saya punya pengalaman paling keheul cenah Pak. Abdi malah mau ditanya iraha boga anak. Karena anak saya yang ketiga nikahnya sudah 25 tahun can boga anak nepi ka ayeuna. Eta teh cenah paling keheul mun ditanya boga anak. Memangna wajib. Dan itu dilarang. Tapi ucapkanlah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin itu bukunya sudah saya susun 200 halaman itu. Atau ringkasannya mah di jurnal Al-Isnad, itu ringkasannya di Al-Isnad. Nah, ternyata doa Rasul untuk Anas bin Malik itu dikabulkan. Usia Anas lahir 10 tahun sebelum hijrah, wafat tahun 93. Jadi berapa usianya? 103. Panjang kan umurnya. Terus orang kaya. Sampai ketika tua menyatakan alhamdulillah saya menjadi orang kaya. Dan anak cucunya banyak. Ketika di akhir hayat beliau punya cucu 103. Anak 82. Kata sabaraha istrina cenah Pak. Mandi seueur kitu. Nya istrina mah maksimal 4 da geus kan tahun ke-7 Hijriah kan dilarang melebihi 4 kan ganti-ganti istrina jadi mau nikah lagi. Mana Bu? Oh iya, obat lagi. Iya. Tapi kan hari di zaman Rasul mah kenapa maksimal 4? Karena kebanyakan bapak-bapak teh nikahnya lebih dari 4. Mukes itu ada yang istrinya 11, ada yang 8, ada yang 5. Turun ayat jadi leuwihna dipangkas diceraikan, disisakan 4. Jadi latar belakangnya historisnya begitu. Hari di Indonesia historisnya berapa? 2. Historisnya 2 berarti kan berhiji lamun kitu mah di Indonesia mah. Kan memahami ayat dan hadis itu harus dilihat historis juga. Walaupun kata As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah, al-ibrah laisat bi khusus sabab walakin bi umumil lafzi. Itu di dalam kitab Al-Itqan. Jadi ibrah itu bukan dihususkan sabab tapi diumumkan umumnya lapan kebolehannya. Tetapi latar belakang ayat itu turun berkaitan dengan hukum, dengan maqasid asy-syariah. Jadi itu. Kemudian kata Rasul, jadi ceritanya Rasul teh menceritakan gitu. Rasul teh melaporkan kepada Anas, ya, aku diberikan buruk, utitu bil buruk. Apa buruk itu? Wadabatun abyad tawil, binatang berwarna putih yang panjangnya lebih dari himar, tapi duna bagol, tidak melebihi bagol. Kemudian langkahnya sejauh, tidak terjangkau langkahnya. Jadi buruk mah lamun kan numudun kakinya panjang, kaki depannya panjang. Lamun kanunanya
kaki belakang panjang, kaki depan pendek. Jadi bagi Rasul mah rata, untuk gejrang-gejrung model jalan ke mana? Ya, gejrang-gejrung itu teu karasa. Dan itu larinya tidak terjangkau oleh pandangan. Kemudian parogitu aku tunggangi hatta itu Baitul Maqdis, sehingga sampai ke Baitul Maqdis, yaitu Al-Aqsa. Kemudian setelah di Baitul Maqdis, parobatu aku ikat dicangcang. Kunaon eta dicangcang? Kunaon eta dimis sekalian eusi nama di bab-bab yang lain, tapi saya akan langsung sambil baca aja di sini aja isinya. Jadi Rasulullah SAW itu Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Rasul itu masjid merupakan langkah pertama dan langkah terakhir. Jadi oleh karena itu masjid harus mewarnai segala kehidupan, berpijak dari masjid dan ke masjid, itu maknanya. Kemudian Rasul nikat nyangcang, padahal moal mabur itu teh buruk teh. Rek kumaha mabur nah, kan sudah diberikan kepada Rasul, tapi dicangcang tetap. Jadi upami ibu gaduh kendaraan, anggar we kudu dicangcang dimanapun. Jadi itu bimbingan kepada kita, kehati-hatian, kewaspadaan. Kemudian Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa itu melaksanakan sholat. Pertama diimami Jibril, setelah diimami Jibril, maka Rasulullah SAW jadi imam. Makmumnya siapa? Para nabi dan Rasul. Dakhaltul masjid fasallaitu fihi raka'atain, 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian aku keluar. Jadi aku, karena Rasul bercerita kepada Anas gitu. Anas ceritakan lagi kepada kita. Faja'ani Jibril, setelah sholat aku keluar, kemudian Jibril mendatangi aku bi'ina'in min khomrin wa ina'in min labanin, membawa khomer dan susu. Jadi setelah sholat keluar dari masjid, kemudian malaikat Jibril menyajikan khomer dan susu. Maka fahtartul laban, aku memilih susu. Faqala Jibril, kata Jibril, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Jadi manusia itu harus memilih fitrah sesuai dengan fitrah. Fitrah itu apa? Banyak maknanya. Antara lain al-jibillah al-mutahayyi'ah liqabulidin, potensi dasar untuk menerima agama. Terus mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, itu kata riwayat Bukhari. Kata riwayat Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian pak abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Tapi kata riwayat Ahmad ada juga aw yusrikanihi. Jadi fitrah itu adalah fitrah tauhid. Maka Rasul memilih fitrah. Tapi fitrah teh sanes Idul Fitrinya. Sanes Idul Fitri eta mah fitri benten sareng fitrah. Ari fitrah mah penciptaan, asal usul, kesucian, potensi dasar. Kalau fitri mah dari iftar atau dari futur, yang berarti makan pagi. Futur itu makan pagi atau iftar, buka. Idul Fitri artinya
Id hari raya Fitri, berbuka Idul Fitri hari raya berbuka. Sanes fitroh eta mah. Jadi beda antara fitri dengan fitroh. Makanya kalau Bapak dan Ibu baca hadis, tidak ada itu sedekah zakatul fitroh, zakat fitrah. Nggak ada kalau baca hadis mah zakat fitrah. Yang ada apa dalam hadis? Zakatul fitri, sedekatul fitri. Nah, geuning di Indonesia mah zakat fitrah, apa mah di Indonesia eta mah. Zakat fitrah. Itu sedekatul fitri. Jadi beda antara fitri dengan fitrah. Id itu artinya hari raya. Bukan kembali, kembali ma'ud. Ada ya'udu. Audan itu artinya kembali. Kalau id mah artinya hari raya. Idul Fitri. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, ikhtartal fitrah. Kau mengambil fitrah. Summa arojabina ila sama, kemudian naik ke langit, ayeuna mah meureun terbang ke langit. Fastaftaha Jibril, lalu Jibril istiftah, minta dibukakan. Pakila, maka ditanya, man anta, siapa Anda? Jibril. Kila, kata Jibril. Kila ditanya lagi, oh maaf, siapa bersamamu? Muhammad. Wa qad Isa, pas sudah diutus, betul, ilaihi qad Isa, papatah, kemudian dibuka. Maka Fa'ida ana bi Adam, di langit pertama beliau ketemu Adam. Apakah Adam teh nepi ka ayeuna di langit pertama atau kumaha? Dekat euy. Dan teu disebutkeun di dalam hadis. Nah, Adam teh di langit pertama, pan ari salat berjamaah seluruh nabi maka aqsa. Adam teh eta mah pokoknya di langit pertama bertemu dengan Adam. Dan Adam itu menyambut. Apa pelajaran bagi kita? Itu belajar dakwah dan belajar membangun keluarga, membangun rumah tangga. Dan kalau menurut Syekh Muhammad Abduh yang juga diikuti oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, pengalaman Adam teh kealaman ke seluruh manusia. Jadi seluruh manusia juga mengalami seperti Nabi Adam. Yaitu ketika Nabi Adam di surga kan segala macam tersedia kan, makan, minum, pakaian, segala macam. Segala macam lah tersedia. Manusia juga begitu, dialami. Ketika dirahim kan, apa yang dimakan ibunya dimakan bayi kan. Apa ibunya ngambek, bayinya ikut ngambek kan. Bapaknya marah, bayinya juga ikut dimarahi. Jadi berada di bayi itu seperti Adam di surga. Kemudian manusia itu diusir dari surga itu, dari rahim ke dunia. Dunia itu menghadapi tantangan dan menghadapi godaan seperti setan. Dan pelajaran dari Nabi Adam, kalau berbuat salah buru-buru tobat. Itu di dalam, dan kalau di dalam berbuat salah jangan menyalahkan orang. Pan Nabi Adam mengatakan apa doanya? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna walanakunanna minal khosirin. Rabbana dolamna, ya Allah kami telah berbuat dolim. Jadi Nabi Adam ketika berbuat salah untuk nyalahkan, kamu dah hawa gara-gara kagoda ku iblis, jadi urang kagoda. Nah, di dalam rumah tangga ge ulah silih salahkeun antara suami istri teh lamun aya sesuatu dolamna, introspeksi masing-masing. Lamna anfusana, tobat segera. Jeung Nabi Adam teh teu nyalahkeun ka iblis. Padahal karena iblis kan.
tapi langsung bertobat. Walamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan bagaimana Adam itu mengatasi anak yang berselisih paham, Qabil dan Kabil. Itu pelajaran. Dan masih banyak lagi, maka yang dipelajari di bukunya. Pelajaran dari Nabi Adam. Kemudian summa aroja bina ila sama isaniyah. Kemudian naik ke langit kedua. Fastabtaha Jibril. Dan istiftah juga. Jibril itu pakilaman anta. Siapa anda? Qala Jibril. Kila mama seperti tadi sama. Jadi istiftah. Kemudian ditanya. Nah maka di langit kedua mah ketemu Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Itu juga pelajaran cukup banyak ya. Dan bagi kita dari Nabi Yahya dan Nabi Isa. Bagaimana sampai ada yang mempertuhankan Isa, sampai begitu pula Zakaria, Yahya, Zakaria itu pelajaran. Dan berdoa juga mendoakan Nabi Zakaria. Kemudian ila sama salisah ketiga fastabtah Jibril fakilaman anta Jibril wa ma'aka Muhammad kila wa qad buisa na'am ilahi qala qad buisa faqutiha faida ana bi Yusuf. Maka di langit ketiga ketemu Yusuf. Yusuf itu di sini dikatakan syatrul husni, paling cakep, bagian kecakapan yang ditonjolkan oleh Rasul. Ini cerita Rasul tentang Yusuf. Bagaimana tidak bisa kecakapan Siti Julaiha aja sampai kapincut kan, mau memperkosa Yusuf kan, itu di dalam surat Yusuf kan. Siti Julaiha mau memperkosa Yusuf. Nah, papadot ayeuna sampai diguyur pan di heboh di masyarakat, para ibu ngejek Siti Julaiha kunaon eta teh permaisuri tebet kapincut ku anak angkat menang pangi gini. Menang pangi lihat anak angkat. Kenyahoeun ibu-ibu teh kumaha wajahna Yusuf. Makanya istri Al-Aziz itu memanggil Yusuf untuk tampil di hadapan ibu-ibu. Tapi sebelum tampil di hadapan ibu-ibu, maka Julaiha teh nyuguhan heula ibu-ibu, nyaeta nyuguhan buah apel jeung peso. Peso, apel. Sok ibu-ibu mangga karuang heula. Keur mesek apel, nih Yusuf ditampilkeun pateu karasa eta ibu-ibu teh. Geus kagagas kabeh batrasa kataji katarik hati. Teu kuat ningali eta wajahna. Naon ieu teh? Sehingga kakeurut. Nah, itu saking kagagas kabeh batrasana. Sak kakasepan parohiban. Dan itu banyak pelajaran dari Yusuf. Bagaimana peristiwa diiri, didengki oleh kakak-kakaknya, ya, sampai mau dibunuh. Kemudian bagaimana dia bisa merebut kekuasaan di Mesir. Beliau sempat jadi raja. Dan bagaimana pula ketika saudaranya ke Yusuf minta bantuan, Yusuf memberikan bantuan. Kemudian bagaimana pula ketika saudara-saudaranya berkumpul dengan orang tuanya. Sehingga dikisahkan di dalam surat Yusuf, idqala Yusuf li abihi ya abad inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Menurut ahli tafsir, ra'aituhum li sajidin teh sujud kepadaku, yaitu 11 bintang dan 2 matahari dan bulan sujud kepadaku. Itu menggambarkan simbol bahwa saudara 11-nya
sujud tunduk, dan matahari dan bulan ayah dan ibunya tunduk. Walaupun penafsirannya bisa beda-beda, ada juga yang menyebut planet 11, ada juga matahari dan bulan, ada macam-macam. Hari penafsiran mah bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Tapi kan ada istilahnya tafsir adahil ya, tafsir intervensi kepada tafsir. Umpamanya najwar samsu, sama samawat 7 langit. 7 langit itu katanya 7 lapis pemerintahan. Najwar samsu, yaitu pemerintahan itu ada 7 lapis katanya di seluruh dunia. 7 lapis langit. Nyata kahiji raja atau presiden, kedua gubernur, katilu bupati, wali kota, kaopat, camat, kalima kelurahan, kagenep RW, katujuh RT, sama-sama wan. Gaya eta najwar samsu. jadi itu 7 tahapan. Itu tafsir namanya. Tafsir mah bisa ala qadri mufassirin, tapi kan ulah sagawaya ya. Jadi kan bayan kalamillah ala qadril mufassirin. Tafsir itu adalah menjelaskan ayat-ayat Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, tapi sebagian mufassir menafsirkan simbol. Tapi Yusuf itu sendiri mengampuni seluruh teman-temannya, tidak ada dendam. Itu paling paling penting pelajaran. Summa aroja ila sama as-sabi'ah fastabtaha Jibril faqila man hada qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'isa ilahi qala qad bu'isa ilaihi fakutiha lana faida ana bi Ibrahim. Nah, sampai kalimat bagenep namanya langsung ke 7-nya. Ya, ila sama il khomisah ya. Ila sama il khomisah atau Rabi'ah lah ya. Sama il Rabi'ah itu ketemu dengan Idris ya, ketemu dengan Idris. Yang berikutnya ketemu dengan Idris yaitu di langit keempat. Itu ketemu dengan Idris. Dan Idris itu dikatakan warafa'nahu makanan aliyan. Pelajaran dari Idris utamanya dia itu ahli dalam bidang menulis dan menenun. Nah, pelajaran tulisan dan tenunan itu Idris. Kemudian ahli dalam bidang teknologi. Maka memberikan pelajaran kepada Rasul untuk mengembangkan teknologi. Itu dari Idris. Kemudian summa aroja ila sama khomisah kelima. Maka di langit kelima itu ketemu Harun. Harun itu lambang ucapannya lembut, halus, tapi disayangi oleh umat. Yang kebetulan juga berdampingan diutusnya dengan Musa. Kalau Musa itu orangnya tegas. Bahkan sekali nyabok maot itu. Saking tegasnya. Kan itu para sehat di zaman Fir'aun. Eta nu ngabangkang cabok sekali maot langsung. Itu Musa. Tapi paling banyak di dalam Al-Quran nama Musa disebut sampai 163 kali itu. Kalau Harun itu halus, jadi pada saat itu berdampingan dalam perjuangan Musa dan Harun. Kemudian naiklah Rasulullah SAW setelah Nabi Musa ke langit ke-7, yaitu ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim langsung ke Sidratul Muntaha.
Dan di Sidratul Muntaha, jadi langsung saja di sini Bil-Buraq itu adalah mujizat sarana ilahi. Jadi kita kembali ke poin-poin yang utama setelah dibaca tadi hadisnya. Jadi fokus kajian itu hakikat mukjizat hubungan akal dan iman, utitu Bil-Buraq. Makanya subhana kaitannya. Subhana itu maha suci. Maha suci itu mengajarkan kepada kita untuk memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa, Pak? Bulan? Mau ditamatkan, Pak. 240 halaman mau tamat. Pokoknya mau ditamatkan ya. Kita langsung ke kaitan. Tadi sudah ke tanasub hadis. Ya. Tanasub hadis dengan ayat. Langsung. Tanasub atau korelasi hadis dengan surat Al-Isra. Ini tanasub atau nabi ya, ada sunnah. Karena buku saya itu disusun dalam dua bahasa. Itu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Ayatnya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini keterkaitannya ada dikatakan subhana, artinya maha suci. Kalau kita telusuri dari ayat pertama ini ada 11 poin dari subhana ini. Pertama kata subhana, kedua asro, ketiga abdihi, keempat lailan, kelima misnal masjidil haram, keenam ilal masjidil aqsa, ketujuh barokna, kedelapan haulah, kesembilan linuriyahu min ayatina, ke-10 as-sami, ke-11 al-basir. 11 poin dari surat Al-Isra. Bapak-bapak yang mau khutbah dengan 11 poin. Subhana maha suci itu dorongan. Dorongan apa? Memahasucikan Allah. Tasbih. Tasbih memahasucikan Allah bisa dalam akidah, sucikan akidah, yaitu bersihkan agar utuh tauhid, hanya mengesahkan Allah, itu subhana. Kemudian maha sucikan syariah, hukum, yaitu bersihkan ibadah dari campur aduk dengan agama lain. Jadi ibadah itu harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur adukan. Makanya kenapa mayoritas ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Aya di Indonesia nggak bolehkeun. Eta mah aya sanes satuju aya. Tapi banyak ulama bahkan sudah dijadikan fatwa majelis ulama mengharamkan selamat Natal karena surat Al-Ikhlas, namanya ikhlas itu. Kul, katakan olehmu. Siapa yang diperintah mengatakan? Muhammad ketika ayat itu turun. Lamun ayeuna maca? Iya kita. Jadi kalau saya pudin membaca kul, saya pudin kul. Allahu ahad, Allah itu ahad. Allahu somad, lam yalid, tidak punya anak. Sedangkan Natal kan punya anak. Walam yulad, tidak dilahirkan. Jadi ucapan kita lam yalid walam yulad. Ucapkan kepada siapapun
Allah itu tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Omongkan kepada siapapun. Jadi kalau yang mengucapkan selamat Natal berbeda dengan perintah itu. Jadi sudah menyimpang dari surat Al-Ikhlas yang seharusnya Qul huwallahu ahad. Sedangkan Qul huwallahu ahad itu menurut sabda Rasul kudu dibaca sebelum tidur. Trikul kan? Ibu kan biasa ibu baca trikul ibu dan bapak, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu sebelum tidur trikul. Kalau bangun tidur kan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Isinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah. Jadi begitu bangun tidur teh alhamdulillah. Hartina naon? Kudu bunga. Bangun tidur teh ulah amak-amakan. Jadi begitu bangun tidur alhamdulillah. Kaberangan ge alhamdulillah we. Ulah kaberangan nu ngaudangkeun. Ngambek ka ditu ka dieu. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kudu syukur. Makanya menurut sabda Rasulullah SAW, kalau kamu bangun tidur, kemudian tersedia makanan untuk sehari itu, dan badan kita sehat, itu sama dengan menggenggam dunia di genggamannya. Jadi itu tuh makanya pantas gitu bersyukur. Jadi begitu bangun teh harus berbahagia, bersyukur. Makanya begitu pergi pagi-pagi kan Rasul berdoakan Allahumma barik fi bukuriha, berkahilah pagi-pagi. Makanya kumaha mun anu sare atuh meureun moal meunang berkah. Nah, ternyata Allahumma barik fi bukuriha teh Rasul ngadoakeun eta nu init gitu. Init pagi-pagi. Kan tawakal teh gitu kan. Jelema anu tawakal teh sebenarnya tawakal seperti burung, yaitu taruhu himason wa tarji'u bitonan. Ketika pergi perut kosong, pulangnya perut kenyang. Jadi nu tawakal teh kitu, ini kitu nu tawakal teh sanes cicing disayang. Seperti burung kan, burung pagi-pagi lapar ini pulang kenyang. Jadi nu tawakal teh ini dan komo pagi-pagi mah ubari ibu kuriha. Nah, jadi tadi subhana itu ditinjau dari sudut akidah tauhid tadi, ditinjau dari sudut syariah, membersihkan ibadah dari pengaruh-pengaruh masa ajaran yang lain. Dan dari sudut akhlak, subhana itu membersihkan akhlak dari akhlak yang buruk. Jadi menjauhi akhlak-akhlak buruk. Itu subhana. Kemudian fungsi kepada Isra Mi'raj, subhana itu mukjizat. Bagaimana itu mukjizat? Karena memang sesuatu yang menakjubkan. Menakjubkan, buruknya aja kan menakjubkan. Buruk itu ditinjau dari sudut bahasa pun artinya kilat, sakilat, gitu kan? Dan itu mendorong kepada kita buruk itu agar menguasai yang barang-barang sakilat gitu. Makanya teknologi sekarang itu semakin maju teknologi, semakin yakin kebenaran Isra dan Mi'raj. Saya suka dialog dengan anak saya itu karena kebetulan kan anak saya itu macam-macam ya pendidikannya, ada keperawatan, ada dokter, minantu, ada guru ngaji ya, minantu yang guru ngaji di Asyam itu. Ibu katanya ngajar di majelis taklim di Masjid Asyam, itu minantu saya. Terus ada juga yang ya betul, Emil.
teknik fisika, ITB itu sering kalau urusan fisika. Jadi katanya mujizat Rasul itu buruk. Sebetulnya sekarang kita Muslim itu harus punya buruk. Buruk itu kilat, sesuatu yang kilat-kilat. Kan ayeuna kilat-kilat kan bisa hayang baheula mah kudu mencit heula nyambutan. Ayeuna mah hayang tinggal datang. Sakilat datang hayang. Jadi urusan makanan, ya. Urusan makanan. Jadi urusan nulis buku. Saya zaman di Cikutra mah nulis teh ngetik gitu nulis buku teh. Makalah nage ngangkur paling banyak 12 lembar 12 halaman gitu. 8 12 halaman. Sekarang bisa 240. Karena ari baheula mah nulis makalah teh kitab teh dijajarkeun gitu di meja teh di bukaan gitu. Nulis di bukaan. Ayeuna mah teu kudu dijajarkeun kitabnya cukup aya laptop. Kan bisa sabrek. Nah, maka dia daftar pusaka ge banyak kan gampang. Itu sudah kilat itu namanya. Nah, buruk gitu. Jadi memang harus menguasai teknologi. Buruk itu harus kita kuasai bulog teh. Makanya kan ulah share wae anu teu puguh gitu ya. Anu bermanfaat. Kata Pak RW itu share nu teu puguh anu bermanfaat. Dibikin sendiri menggali ya. Menggali itu buruk cepat, secepat kilat. Dan memang Rasulullah SAW juga bersabda kan, di akhir zaman itu bisa beranggapan setahun itu rasanya 1 bulan. Sebulan itu rasanya 1 minggu. Seminggu itu rasanya 1 hari. 1 hari itu 1 saat. 1 saat itu seperti sedetik, sekejap mata. Sekejap mata itu bisa terjadi. Makanya buruk itu merupakan dorongan penguasaan teknologi. Itu mukjizat subhana. Kemudian alladzi asra. Asra itu dorongan. Asra itu artinya kan bergerak ya. Asra itu bergerak. Jadi alladzi asra, muslim itu harus bergerak, jangan diam. Karena kalau diam itu berbahaya ya. Air aja diam, air ngabeungle, tahu ngabeungle bahasa Indonesiana? Ya, ngeyemeng ke bahasa Indonesiana, ngeyemeng ngabeungle. Itu kan ngandung penyakit. Jadi makanya kan kalau kita melakukan juga ada gerakan air itu sirkulasi ya. Ya, ngeyemeng itu menggenang ya, menggenang. Jadi muslim itu harus bergerak, harus berjuang. Ulah diam, ulah males, ulah berleha-leha. Asra. Kemudian di abdihi. Abdi itu Rasul diisrokannya oleh Allah tidak bi Muhammadin, tidak bi Rasulihi, tapi bi abdihi. Abdi itu hamba. Jadi jabatan yang hebat sebagai hamba Allah. Maka maknanya kalau kita memiliki jabatan tinggi, ingat kita hanya sebagai hamba Allah. Kalau jabatan rendah, ingat itu juga hamba Allah. Maka walaupun tinggi jabatan, kekayaan melimpah, tidak sombong. Karena diri sebagai hamba. Jadi rendah hati. Hamba. Maka tugasnya menghambakan diri kepada Allah. Makanya disebut bi'abdihi. Tidak bi rasulihi. Tidak bi Muhammadin. Tidak bi nabihi. Kemudian lailan, ini kaitan hadis tadi dengan ayat. Lailan itu
menurut Al-Qasimi saeutik penting sedikit nakiro. Jadi itu waktu, manajemen waktu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan menyia-nyiakan waktu, wal asri, waktu. Karena innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi manajemen waktu. Kemudian minal Masjidil Haram sudah saya sebut, Masjidil Haram, balik berpijak dari masjid ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Dan itu dorongan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kepada kita berkaitan juga dengan geopolitik dunia. Kita ingat ya, ketika Rasulullah SAW bermi'raj, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kawasan superpower yang sangat berbeda. Karena Masjidil Haram itu, Mekah itu secara politik dikuasai oleh Parsi. Dan Masjidil Aqsa dikuasai oleh Romawi. Maka Rasul menginjakkan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu merupakan dorongan politik masa depan. Kaum muslimin itu harus menguasai dua superpower. Nah, maka sekarang superpowernya mana? Katanya Amerika dan Rusia atau Cina. Pokoknya mah aya we superpower mati baheula ge. Di zaman Rasul oge aya superpower. Nah, itu seharusnya superpower itu dikuasai oleh kaum muslimin. Dan memang itu jadi gagasan orang-orang Israel, orang-orang Zionis ya, orang-orang Zionis, karena menurut sejarah mereka kalau Zionis itu menguasai kawasan Masjidil Haram dan Mekah, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, maka akan menguasai dunia. Makanya terus menerus si Zionis itu berperang ke mana ya. Amerika sekarang kan ke Iran, ke mana hayang menguasai itu Masjidil Haram. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita la tusaddur rihal illa ila salas. Jangan memaksakan diri bepergian jauh kecuali kepada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid itu secara geopolitik harus dikuasai. Dalam Masjidil Haram, minal Masjidil Haram bila Masjidil Aqsa. Kemudian alladzi barakna, kami berkahi. Kita sebagai muslim harus meraih berkah. Makanya tadi subuh-subuh oleh Rasul doakan Allahumma barik fi bukuriha. Kemudian makan Allahumma barik lana. Kemudian nikah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Areta mah barakallahu laka mah umum mencakup. Di urang mah kan di Indonesia mah sakinah mawadah warahmah ya. Sakinah mawadah warahmah walaupun duka teuing di mana eta saha anu panggeulana ngadoakeun sakinah mawadah warahmah. Abdi mah sanes berbicara hukum nanya itu saha panggeulana anu ngadoakeun sakinah mawadah warahmah taroskeun we. Da ari dina hadis mah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin, dan itu maknanya luas. Cek abdi ge 200 halaman bukuna juga bahas itu. Nah, mangga kita baca upami beli hoyong mah mangga keadilan nanti. Kemudian barokna, jadi meraih berkah itu terus menerus. Rumah menjalan mubarokan kan, jadi segala macam barokah harus diberkah. Dan secara tafsir barokna teh berkah tuh di sini adalah kawasan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, alladzi barokna haula. Kemudian haulah di sini, haulah itu sekitar, jadi alam lingkungan.
Makanya ibu dan bapak di kedudukan itu harus menghormati lingkungan. Makanya kan ada di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tapi bukan di dalam Sahih Bukhari, tapi di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Min sa'adatil muslim, min sa'adatil mar'il muslim, al-maskanul wasi, wal markabul hani, wal jarus sholih. Di antara kebahagiaan umat Islam, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, yaitu al-maskanul wasi, rumah yang leluasa. Kemudian al-markabul hani, alat transportasi yang menyenangkan. Serta al-jarus sholih, tetangga yang sholih. Jadi lingkungan itu penting. Kan di komplek lingkungan itu sangat penting. Makanya 40 tetangga kan. Jarus sholih teh 40 tetangga teh kumaha? Atau kali itu 40, kali 40, kali 40, kali itu 40, atau itu mah 160. Jadi 40 itu sekitar rumah itu adalah 40 tetangga. Itu kalau buku ini juga 250 halaman buku ini, Min Sa'adatil Mar'i. Sudah saya tulis itu. Jadi kumaha membangun maskanul wasi, rumah yang leluasa itu seperti apa? Apa syaratnya perumahan? Sampai jalan aja oleh Rasul disebut jalan itu bagusnya adalah 7 hasta. 7 hasta. Berarti kalau 7 hasta ya sekitar 3,5 meter. Kan setengah meter rata-rata 7. Jadi 3,5 meter jalan itu. Maka tadi parkir hese karena henteu 3,5 meter jalannya. Kan tadi abi parkir hese sabab henteu 3,5 meter. Tapi jeung hadis mah 3,5 meter, 7 hasta. Nah, itu salah satu contoh. Geuning aya teh dina hadis karena itu oge nya. Lengkap atuh dalam hadis teh. Itu berkah itu rumah yang leluasa itu bisa berfungsi tempat pengajian, tempat ngaji dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu fungsi rumah. Kemudian tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Jadi lingkungan, makanya disebut di dalam hadis, di dalam ayat ini haulah. Kemudian linuriyahu, untuk kami menampilkan min ayatina, sebagian ayat-ayat kami. Ayat itu ada ayat kauniyah, yaitu yang tercantum dalam Quran dan Sunnah. Ada ayat kauniyah, yaitu tercantum di dalam alam semesta. Makanya Iqra itu Bismi rabbikal ladzi khalaq, ciptaan. Khalaqal insana min alaq, itu ayat insaniyah diri. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alam semesta. Lamal insana malam ya'lam. Jadi ada ayat insaniyah diri sendiri, ada ayat kauniyah alam semesta, ada ayat kauliyah itu Quran dan Sunnah. Terhadap ayat kauliyah istilahnya tadabbur. Kalau terhadap ayat kauniyah tafakkur. Makanya kalamun ibu-ibu bepergian eta sanes tadabbur alam, tapi tafakkur alam. Ayat tadabbur mah kepada ayat, apala yatadabbaruna Quran. Tadabbur mah kepada Quran dan hadis, itu tadabbur. Kalau tafakur mah kepada alam. Apa bedanya sih tadabbur dengan tafakur? Ayat tadabbur mah diambil dari yang sudah yakin benar, kumaha praktekna, itu tadabbur. Kalau tafakur diawali dari yang ragu-ragu, kumaha ayatna, itu tafakur. Jadi tadabbur dan tafakur. Ya. Jadi itu linuriyahu min ayatina. Makanya harus dua-duanya, tadabbur dan tafakur. Kemudian innahu huwas sami, dia maha mendengar. Jadi
kita yakin harus taqarrub kepada Allah. Segala macam ucapan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan itu jangan dianggap sepele. Ada kan Quran sama natal gedang eta mah ucapan unggul. Didengar oleh Allah. Itu dimintai tanggung jawab. Ucapan juga. Innallaha was-sami. Terus al-basir itu dilihat. Tidak ada yang gelap, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak terlihat. Tafsir nama batas saya ini di buku ya. Tafsir menurut para ahli. Kaitan subhana itu dengan utitu bil buraq bi abdihi karena dabatun abyad lailan, kemudian asra bi abdihi. Kemudian kaitan dengan Mi'raj, laqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idh yaksha sidrata wa ma yaksha ma zaqal basara wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nan pengalaman utama Rasulullah SAW ketika Mi'raj adalah menghadap Allah, menerima perintah sholat. Jadi sholat mah lebih diutamakan, dan sejarah sholat sudah saya uraikan di sini. Sejak zaman baheula, zaman para nabi terdahulu, sampai Rasulullah SAW, sholat itu diterapkannya secara berangsur. Dan ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat, awalnya 50 waktu. 50 waktu. Kemudian ketemu dengan Musa, usul, minta ke Allah kurangan. Maka Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikurangi. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Muslim, aku bolak-balik antara Allah dan menghadap Allah dan Musa. Itu kata Rasul itu. Jadi benar itu teh. Lamun sabda Rasul kan yakin benar karena hadis itu sahih. Jadi bolak-balik. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5, kata Musa masih ajukan qadistah, yaitu aku rasa malu karena. Nah, tadi sudah saya uraikan sedikit ya, kenapa harus belajar kepada Nabi Musa, untuk belajar kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim pun belajar, cuman urusan penerapan syariah dengan Musa, karena Musa itu punya pengalaman di dalam menghadapi Bani Israel, dan Rasul itu bertemu dengan Bani Israel di dalam dakwah, makanya wajar. Jadi belajar teh harus kepada yang punya pengalaman. Dan Rasulullah SAW itu sudah menjadi Rasul, tapi dididik untuk belajar. Itu skenario belajar. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak belajar mah ulah eureun walaupun geus kolot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yalqahu Jibril di bulan Ramadan terakhir saja masih liqa dengan Rasul. Untungnya di Masjid Asyam ada majelis taklim ibu-ibu. Di majelis taklim bapak-bapakna ge aya apanya? Majelis taklim bapak-bapakna. Majelis taklim. Ban ibu-ibu ke sekolah tuh kan masih tetap jalan, karena Rasul juga bahkan Robi Zidni ilma kan berdoa tambahi ilmu. Jadi belajar itu terus menerus, dan Rasul juga belajar dan kepada yang punya pengalaman, ke ahli ya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, kepada ahlinya, sesuai dengan ahlinya. Dan itu juga di dalam rumah tangga begitu kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Tapi harus dilanjutkan, pemimpin bagi wanita teh bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena punya kelebihan. Ba'dahum sebagian, 'ala ba'din di atas yang lain. Untuk disebut
laki-laki di atas wanita, ente ba'dhum ala ba'din. Jadi kepemimpinan di dalam rumah tangga juga tergantung kelebihan masing-masing. Lamun laki-laki sagalana lebih, maka pemimpin segala-galana. Tapi lamun lalaki teh kurang oke. Begitu menurut tafsir As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil, bima fadallahu ba'dahum ala ba'd itu bi sababiyah. Jadi lamun ayeuna contohnya di Indonesia, kaum wanita banyak yang bekerja, kaum pria nganggur. Kumaha eta? Nah masih kene suami masih sote di dalam tertentu. Ari anu ngusahakeun wanita, anu penghasilan wanita, nya suami dipimpin ku istrina. Jadi istri. Jadi lamun nanti ya si suami di PHK, si istrina bari bekerja, daripada kaum wanita cari-cari pembantu, geus we rotasi bagi tugas. Suami nu nyuci piring, suami nu mopokan budak, suami nu ngamandian, suami nu ngepel, suami nu nyangu. Tapi kusabab nusuan mah teu bisa, anger sama wanita. Tetapi daripada ngagaji pembantu, udah suami jadi bapak rumah tangga. Maka istri nu cari nafkah. Nah, daripada istri ngagaji batur, suami digaji ku istrina. Sebab pekerjaannya dikerjakan oleh suami, digaji oleh istrinya. Iya, karena digaji oleh istrina, maka suami kan punya gaji, mere nafkah kan istrina. Hasil. Jadi itu bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dan bima faddalallahu dalam kelebihan. Sekarang banyak istri kan dibina itu tahsin tilawah itu rajin para ibu mah ngaji tahsin tilawah teh geus bagus-bagus. Di rumah anger we istrina jadi pemimpin ngaji mah, belajar suami ka istri. Jadi guru kan, jadi pemimpin. Ada juga istrinya dokter, suaminya teknologi, bab kedokteran istri. Masalah ada di bima faddalallahu, tapi urusan teknologi suami. Jadi makanya kalau pembagian tugas seperti yang ditafsirkan, sekali lagi ditafsir As-Suyuti, moal loba nu menta cerai ayeuna teh. Kan di Jawa Barat perceraian mayoritas wanita sekarang, pengajuan wanita. Jadi mayoritas perceraian di Jawa Barat itu gugatan wanita, gugat cerai. Karena apa? Dalam bidang ekonomi bukan kekurangan tapi krisis di dalam kepemimpinan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi tafsir ayat itu harus sesuai dengan teks ayat itu sendiri dan konteks ayat. Jadi tekstual maupun kontekstual. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah jam 10 kurang 5 dicekap gede cantaman mengawe teman dia harus nyalira. Ari hoyong ieu nama iraha deui mudah-mudahan. Jadi mungsak itu rupina mah anu kapihatur mugi ageng hapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.